Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, Ces, di acara Ngobrol Sehat pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2020. Bersama saya, Ocha Alim, redaktur harian Tribun Timur. Nah, tentu saja ngobrol bincang-bincang kita pada sore hari ini, kita juga menginginkan dan berharap para penonton di YouTube maupun di Facebook untuk bisa berpartisipasi, ya. Misalnya sebentar ada yang mau dipertanyakan. Nah, setiap pertanyaan yang dianggap baik oleh dokter narasumber kita, 3 pertanyaan yang dijawab dan dipilih oleh dokter itu akan mendapatkan bingkisan dari Unihel Makassar. Nah, oke, kita akan bincang-bincang sore hari ini. Selama ini kita hanya tahu penyuntikan vaksin dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya vaksin flu, vaksin campak, terus ada juga vaksin hepatitis dan macam-macam lagi nama-namanya. Namun belum banyak yang tahu tentang vaksin itu sendiri, terutama kegunaan dan jenis-jenisnya, termasuk vaksin pada kanak-kanak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengundang dokter spesialis anak yang selalu terlibat pada vaksin khususnya untuk anak-anak. Maka dari itu, Ngobrol Sehat kali ini mengusung tema vaksinasi pada anak dengan narasumber Dr. Hijrah Harmansyah, SPA MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini dokter kita kali ini. Nah, Dok, bisa mungkin diperkenalkan siapa sih ini dokter, ya? Mulai karirnya sejak kapan, berapa anaknya, ya? Oke deh, pemirsa harus tahu. Perkenalan diri. Saya Hijrah, nama lengkapnya Hijrah Harmansyah. Saya selesai dokter spesialis anak tahun 2015. Saya saat ini sudah berkeluarga, punya 3 anak. Tugasnya karena ibu rumah tangga juga, jadi sebenarnya sekarang lebih tugasnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda, juga di Klinik FB4 Makassar yang di Pengayoman. Begitu. Jadi dokter dokter Hijrah ini memang tentu sebagai seorang ibu 3 anak dan seorang dokter yang setiap hari bertugas di Rumah Sakit Ananda, tentu kesibukannya sangat luar biasa, bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Iya. Nah, oke, Dok, kita akan mulai pada sesi pertama, ya. Iya. Dok, selama ini masyarakat hanya tahu tentang jadwal vaksin. Ada yang disuntikan pada anak, iya, vaksinnya itu usia 1 bulan, 1 tahun. Terus bahkan kalau kita mau pergi umroh atau haji, iya, biasanya itu kita wajib untuk melakukan suntik vaksin juga. Sebenarnya apa sih itu vaksin itu, Dok? Bisa dijelaskan? Kalau vaksin sendiri sebenarnya dia kan sebuah zat atau senyawa yang sebenarnya diambil dari kuman penyebab penyakit, yang nantinya kuman ini diambil sebagian atau keseluruhan dari inti kumannya untuk dijadikan sesuatu untuk menjaga kekebalan tubuh seseorang. Jadi vaksin itu diambil dari kuman penyebab suatu penyakit untuk merangsang pembentukan daya tahan tubuh seseorang dari penyakit yang kita biakkan kumannya itu. Oh, jadi memang vaksin itu sendiri memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, Dok, ya? Kan kalau dalam tubuh sebenarnya ada antibodi juga, cuman kan kalau dari vaksin sendiri kan tambahan dari luar untuk memperkuat memperkuat daya tahan tubuh kita, iya. Ya. Iya. Jadi sistem kerjaan itu seperti bagaimana, Dok? Seperti apa, Dok?
vaksin Jadi itu? kan vaksin masuk ke dalam tubuh, nanti dikenali oleh tubuh, kemudian akan dibentuk pertahanan dari tubuh itu sendiri akan membentuk mengenali vaksin yang masuk, terus akhirnya dia membuat benteng sendiri. Nah, nanti pada waktunya, misalnya nantinya datang kuman yang sama, misalnya masuk vaksin flu, misalnya kita bahas flu. Flu dibuat vaksin masuk ke dalam tubuh, vaksin flu-nya masuk. Nantinya setelah vaksin flu ini masuk, badan akan mengenali, oh ternyata jenis-jenis flu itu seperti ini. Nah, badan akan buat tentara badan. Tentara badan itu akan istirahat dulu. Nanti pada saat ada serangan yang betul-betul sama, flu yang sama masuk, nah badan akan langsung mengeluarkan tentaranya. Jadi dia bisa melawan virus flu yang masuk. Jadi ceritanya dia membentuk kekebalan. Walaupun kekebalannya bukan kekebalan 100%, cuman ada kekebalan yang terbentuk dari vaksin itu sendiri. Terus dengan imunisasi, Dok? Iya. Apa bedanya dengan vaksin? Kalau perbedaan vaksin dengan imunisasi, sebenarnya banyak orang yang menganggap bahwa vaksinasi dan imunisasi itu sama. Sebenarnya Kak, imunisasi itu vaksin itu bagian dari imunisasi. Vaksinasi itu adalah proses masuknya. Kekebalan tubuh yang terbentuk itu proses imunisasi namanya. Jadi vaksinasi sudah pasti akan terbentuk imunisasi, tapi imunisasi belum tentu melalui proses vaksinasi. Seperti itu. Jadi karena vaksin itu ada dua, ada vaksin yang ditetes? Itu jalur pemberian. Itu jalur pemberian yang ada yang ditetes, ada yang disuntik. Tapi vaksin sendiri ada yang memang vaksin yang kita ambil dari kuman, tapi ada juga vaksin yang memang untuk merangsang antigen yang untuk merangsang antibodi. Tapi memang ada juga satu vaksin yang memang sudah antibodi, jadi dia langsung melawan begitu. Oh, jadi memang vaksin itu memang kita masuk dan memang terpapar. Iya. Memang dikenalkan. Jadi ceritanya dikenalkan. vaksin itu adalah pengenalan awal tubuh terhadap satu jenis penyakit. Iya, begitu. Terus kalau jadwal vaksinnya sendiri bagaimana itu, Dok? Kalau vaksin, untuk jadwal vaksin itu mulai dari usia 0. Jadi mulai bayi baru lahir itu dia sudah punya jadwal vaksin, dia sudah punya utang-utang vaksin. Sampai akhirnya tua, sampai lansia pun punya jadwal untuk vaksin. Cuman jenis-jenis vaksinnya sendiri itu kan ada kategorinya berdasarkan umur. Karena itu berdasarkan penyakit yang biasa terserang. Misalnya pada anak, jenis vaksin yang tersedia A, B, C, dan D. Tapi pada orang tua tidak perlu A, B, C, dan D. Karena misalnya penyakitnya itu sudah tidak ada pada usia lansia. Cuman ada vaksin D saja, misalnya begitu. Jadi tidak semua yang dari lahir di bawah sampai tua harus divaksin semua. Tidak, berdasarkan kriteria umur-umurnya sudah terkelompok-kelompokkan. Iya. Terus ini kan, Dok, sejak adanya corona ini kan bikin takut orang semua. Ibu-ibu pada takut bawa anaknya ke mana? Pergi vaksin. Pergi vaksin. Iya. Nah, bagaimana, Dok, itu untuk mengantisipasi jadwal yang tidak beraturan itu? Kalau ada, pada prinsipnya vaksin itu adalah dikejar. Jadi kapanpun kita tertinggal harus segera dikejar. Bukan berarti bahwa sudah tidak vaksin ya sudah selesai. Pada prinsipnya vaksin itu memegang istilah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya vaksinnya itu harusnya di usia ada kan vaksin yang misalnya cuman range-nya 3 sampai usia 3 bulan boleh diberikan, misalnya BCG. Tapi ternyata sampai umur 3 bulan karena pandemi orang tua tidak berani membawa anaknya untuk vaksin. Misalnya insya Allah nanti pandemi misalnya hilang di bulan Oktober dan dia datang di bulan Oktober untuk vaksin, ya kita vaksin. Walaupun terlambat kita tetap vaksin, tapi memang ada aturan-aturannya. Misalnya karena terlambat akhirnya kita harus melakukan pemeriksaan dulu, ada pemeriksaan laboratorium dulu misalnya, atau ada tes dulu yang kita lakukan apakah dia masih layak untuk menerima vaksin tersebut atau tidak begitu. Jadi dia ini kalau semuanya terlewatkan bisa divaksin bersamaan. Kalau masalah jalur pemberian mau diberikan bersamaan, sebenarnya bisa. Ada beberapa vaksin yang bisa kita gabungkan. Dan memang ada juga beberapa vaksin yang memang sudah tergabung dalam satu
pemberian. Jadi kembali lagi kalau masalah mau diberikan bersamaan, ada vaksin yang memang bisa kita berikan secara bersamaan. Tapi ada juga memang yang sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Biasanya karena jenis vaksinnya sama. Misalnya sama vaksin itu kan ada dua, ada vaksin hidup, ada vaksin yang dilemahkan. Nah, kalau vaksin hidup, ada beberapa jenis vaksin hidup. Nah, itu dia tidak boleh diberikan secara bersamaan karena respon tubuhnya akan berbeda. Tapi ada juga yang vaksin mati. Kalau vaksin mati biasanya itu yang dilemahkan itu biasa kita bisa gabung. Cuman ini lagi Kak kendalanya, kalau kita mau menggabung, kekhawatiran karena kan namanya jalur itu kan suntik. Vaksin kan cuma dua jalurnya, suntik sama tetes. Kalau tetes mungkin orang tua mau 2 kali tetes juga tidak apa-apa, mau 10 kali juga mau diminumkan sampai 10 sendok juga tidak ada masalah, kan cuma minum. Tapi ini suntik, rata-rata vaksin itu suntik, yang tetes hanya beberapa. Nah, kalau yang suntik ini, kalau misalnya kita kan pastinya karena vaksin ini sedikit yang tergabung, hanya beberapa jenis vaksin yang bisa kita gabung dalam 1 kali suntik. Mungkin kalau yang digabung itu orang tua mau, tapi kalau misalnya harus di 2 jenis vaksin dan kita suntik di paha kiri kanan misalnya, oke, ada orang tua yang setuju, tapi ada juga tidak. Karena kan resikonya Kak, resiko kan dia bisa bengkak, bisa demam, bisa kemerahan, bisa nyeri, anaknya bisa rewel. Jadi kembali lagi, kalau menggabung ada beberapa vaksin yang memang kita bisa gabung. Tapi kembali lagi, kita harus diskusikan dengan orang tua. Apakah orang tua setuju? Karena resikonya ya itu, gelisahnya anak. Sebenarnya kan orang tua tidak mau lihat anaknya gelisah. Betul, hari biasa demam. Iya. Dan tidak mau lihat rewel. Oh gitu. Iya. Jadi yang paling menurut dokter yang paling aman yang bagaimana? Sebenarnya kalau aman kembali lagi ke hasil diskusi, karena kan harus diskusi lagi sama orang tua. Kadang kita sudah menganggap, karena sebenarnya gabung pun aman, referensinya tidak ada masalah untuk menggabung. Cuman kan biar bagaimanapun itu harus hasil aman itu kalau dokter setuju, orang tua setuju, itu baru kategorinya aman untuk vaksinasi. Jadi kalau masalah aman, mau gabung aman, tidak digabung juga tidak apa-apa. Tapi kembali ke orang tua lagi. Gitu. Tapi selama ini yang dokter hadapi, biasanya banyak yang gimana dia pilih? Kalau semuanya ini terlewat, ada yang terlewat kan biasanya orang tuanya karena sibuk, apa segala macam, karena ibu rumah tangga juga, wanita karir juga, sehingga biasa dia lupa untuk melakukan vaksinasi. Nah itu biasa terlewat. Mestinya jadwalnya sudah harus vaksin. Bahkan sampai 2-3 kali vaksin itu terlewat. Nah ini biasanya yang dokter hadapi itu yang paling aman, yang paling banyak yang mana biasanya? Orang tua memilih yang mana, apakah dia mau menggabung atau tidak. Apalagi kan begini dok, masyarakat kita yang masih awam ya, yang apalagi ini serata sosialnya kasihan di bawah dari standar itu kan yang penting disuntik saja. Nah itu gimana yang paling banyak yang pilih selama kita tangani yang bagaimana dok? Seimbang sih sebenarnya Kak, ada yang mau digabung, ada juga yang tidak. Tapi kalau mau enaknya untuk anak, saya lebih bagus dipisah. Kalau menurut saya. Tapi ya itu lagi, kalau orang tua setuju mau gabung ya kita gabung. Karena kan aturannya kita harus tetap menyampaikan bahwa sebenarnya ini yang tertinggal ini, kita mau gabung boleh, kalau kita setuju kita lakukan, kalau tidak ya kita aturkan jadwal lagi. Karena sebenarnya kan untuk penjadwalan vaksin berikutnya kan bisa jarak 2 minggu kita bisa lakukan lagi. Bisa lagi? Oh bisa lagi. Sudah jarak 2 minggu sudah bisa lagi dilakukan? Asalkan vaksin yang misalnya hari ini kita vaksin A, merek A, jenis A, 2 minggu ke depan itu kita vaksinnya jenis B. Kita nggak boleh langsung ke jenis A, kembali lagi ke jenis A. Karena ada jarak antara satu jenis vaksin yang sama itu harus paling dekat 4 minggu. Oh 4 minggu? Iya 4 minggu. Jadi kalau memang yang kayak terlambat begitu biasanya kan dia jenis vaksinnya banyak. Jadi kita bisa jarak 2 minggu. Ya, misalnya sekarang datang untuk vaksin A, 2 minggu depan kita datang lagi untuk vaksin B. Nanti 2 minggu depannya lagi kita datang kembali lagi ke vaksin A. Jadi nanti itu dikondisikan sesuai dengan dikondisikan saja. Tadi dokter bilang ada vaksin hidup, ada vaksin mati. Sebenarnya apa sih bedanya dok itu vaksin hidup, vaksin mati untuk tubuh manusia? Sebenarnya kalau untuk beda isinya memang Kak. Jadi kalau yang
yang mati, yang sebenarnya bukan mati, dilemahkan. Jadi nanti kalau yang dilemahkan itu nanti kalau masuk kuman baru dia bereaksi. Tapi kalau yang hidup itu berarti pada saat dia masuk itu badan langsung memberikan respon. Begitu. Oh jadi sebenarnya sama aja. Sama. Cuman Sama kan aja. misalnya penyakit, misalnya ya Kak, kita vaksin untuk penyakit TBC. Itu kan namanya vaksinnya vaksin BCG. Itu BCG itu dia termasuk vaksin hidup. Beda lagi dengan DPT. Ada yang DPT yang demam, yang biasa orang bilang vaksin anakku demam. Nah, kalau yang DPT itu masuk vaksin yang dilemahkan. Nah, dia itu masuk dalam tubuh, tidur saja, istirahat saja di dalam. Nanti pada saat datang serangan misalnya si bakteri tetanus masuk, baru dia keluar, vaksinnya keluar. Tapi kalau yang tadi yang awal yang saya bilang vaksin BCG, pada saat dia masuk dia langsung bereaksi di dalam tubuh. Begitu. Itu sih bedanya, Kak. Itu berapa lama itu dia bertahan dalam tubuh kita? Kekuatannya, Dok? Vaksinnya, ya, kekuatan vaksinnya itu beda-beda, tergantung vaksinnya. Jadi maksudnya vaksin A ada yang masa kerja yang tinggalnya di dalam tubuh dia bisa bertahan seumur hidup misalnya. Itu kalau memang dia bisa bertahan seumur hidup, pemberian vaksinnya berarti hanya sekali seumur hidup. Vaksin Tapi kalau apa itu biasa, Dok? BCG. BCG. BCG, kemudian untuk saat ini cacar air rekomendasinya masih 1 kali. 1 kali. Iya, kalau yang lain itu dia ada jangka waktunya. Jangka waktunya dia turun, di situ harus masuk lagi vaksin berikutnya. Yang kayak kita tanya tadi yang vaksin influenza, itu kalau vaksin influenza kan dia memang setiap tahun. Dia tidak bisa yang misalnya saya vaksin tahun ini, tahun depan saya tidak vaksin, habis nih tahun depan. Kita harus vaksin lagi. Kalau kita tidak vaksin ya berarti kosong lagi simpanannya di dalam tubuh. Iya, jadi untuk beberapa vaksin itu beda-beda. Jadi memang perlu Tribuners kita kalau seperti vaksin flu itu setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Wajib. Kak. Iya, kalau kita mau tetap mempertahankan perlindungan untuk diri kita, ya kita harus vaksin tiap tahun. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya mau masa pandemi saja, misalnya karena pandemi saya takut flu, saya vaksin flu. Terus tahun depan misalnya hilang ini pandemi, terus kita tidak mau vaksin lagi. Tidak ada itu perlindungannya di dalam tubuh tak. Wih, hebatnya, Kes. Jadi bagaimana nih, Dok, ini kalau semuanya orang takut sekarang ini kan masih pandemi, orang masih banyak yang takut. Nah, ini kan saya juga baru tahu bahwa vaksin flu itu dia bertahan 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Perasaan saya ini, Dok, tidak pernah saya rasa lagi vaksin flu. Berarti tidak ada perlindungan sama. Berarti tidak ada. Berarti setelah 1 tahun jarak dari kita vaksin dulu itu sudah selesai, hilang. Kayaknya saya vaksin itu terakhir itu waktu SMP juga kayaknya. Berarti tidak ada itu, tidak ada. Kita harus kalau kita mau dapat perlindungannya lagi itu dari virus flu influenzanya, ya harus divaksin lagi. Tribuners, Ces, ingat semua ini penting sekali ya. Kenapa kita harus tahu diskusi kita sore hari ini? Kenapa? Karena banyak masyarakat tidak tahu sama sekali tentang seperti ini yang kecil-kecil vaksin vaksin flu itu. Kenapa? Karena ternyata memang sangat perlu. Nah, ini kan, Dok, di masa pandemi ini orang semua takut nih. Nah, untuk menjaga imun gimana caranya tahu? Untuk jaga imun ya salah satunya vaksinasi, terus jaga kesehatan. Kalau terus tidak divaksin itu bagaimana menunya? Kan sebenarnya vaksin yang sekarang ini juga bukan vaksin untuk penyakit yang pandemi saat ini. Iya, memang belum ada kan? Iya, memang masih dalam proses penelitian. Betul. Tapi kalau misalnya kita sudah vaksin, misalnya saya vaksin flu karena ini kan misalnya ceritanya kan sekarang yang si pandemi ini lebih banyak berhubungan dengan paru-paru, dengan saluran nafas. Ya kita vaksin yang ada hubungannya dengan saluran nafas, misalnya pneumococcus, terus influenza. Itu kan orang pilih itu karena menganggap kalau saya sudah terlindungi itu sedikit ada kekebalan, walaupun sebenarnya bukan untuk si COVID-nya sendiri. Tapi kalau misalnya orang-orang, karena kan biaya juga mahal, Kak, untuk vaksin.
dan itu tidak tertanggung. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan vaksin, ya sekarang kita tinggal ikut protokol kesehatan yang dikeluarkan sama pemerintah, betul. jaga jarak, pakai masker, Kita pakai masker gitu. jarak gitu Pak, Iya, tapi ada jarak gitu. Yes. pakai masker, cuci tangan, ya kita tinggal Iya. ikut protokol dan istirahat yang cukup, ya jadi tinggal itu kalau memang ternyata tidak bisa melakukan vaksinasi, karena memang diakui vaksin biayanya juga Mahal, lumayan, ya? iya. Kok biaya mahal. Satu kali vaksin untuk vaksin flu itu berapa kira-kira, Dok? Ini perlu kasihan ini masyarakat juga tahu ini. Kalau range-nya untuk vaksinnya sendiri di bawah 500 kok. Di bawah 500. Itu satu kali vaksin Tribuners ya. Jadi di bawah 500. Iya. Nah, oke, Dok. Yang paling dibutuhkan di tubuh Iya. kita sekarang ini, Iya. kalau kita tidak bisa jaga pola makan, pola hidup sehat, terus kita imun tubuh kita waspada Kak saya ini tidak bagus juga dalam pemeliharaannya. Iya. Sebenarnya yang dokter rekomendasikan untuk saat ini, karena kan ini vaksin dari pemerintah, vaksin flu burung ini kan vaksin COVID-19 ini kan belum ada. Iya. Dokter rekomendasikan sebenarnya vaksin apa yang untuk masyarakat yang bisa terjangkau lah. Yang bisa terjangkau. Kan kayak BPJS tidak di ini ya? Coveran untuk vaksin dari pemerintah itu di sarana kesehatan pemerintah. Jadi di rumah sakit, di rumah sakit pemerintah, di puskesmas, di posyandu itu tercover oleh pemerintah. Cuman kan ada dua jenis vaksin kan Kak. Ada vaksin yang memang tersuplai dari pemerintah, ada yang vaksin dari pembelanjaan swasta. Nah itu lagi. Jadi tapi kalau kita ke rumah sakit pemerintah, ke puskesmas, ke posyandu, pasti yang diberikan adalah vaksin yang dari pemerintah. Cuman untuk saat ini sepengetahuan saya vaksin yang dari pemerintah itu belum ada untuk pneumokokus, masih tahap pertimbangan karena pembiayaan. Memang agak besar biayanya. Kalau untuk influenza sebenarnya untuk pabrik pemerintah sudah ada, cuman untuk masuk ke dalam ke rumah sakit, ke puskesmas, ke posyandu itu belum, karena belum masuk ke dalam jadwal vaksin pemerintah. Karena kan jadwal vaksin ada dua Kak, ada jadwal vaksin menurut pemerintah, ada yang berdasarkan rekomendasi dokter anak. Ada dua macam. Kenapa dua macam? Karena itu kembali lagi ke ketersediaan. Begitu dia. Iya. Ya oke. Tribuners, kita break dulu ya Kakak Ime ya. Kita break sejenak, sebentar kita lanjutkan. Oke.
pada diskusi ngobrol bincang sehat kita pada sore hari ini. Nah, ini kita sekarang akan ini banyak sekali Tribuners masuk pertanyaan-pertanyaan. Ini saya sapa-sapa dulu ya. Sapa-sapa dulu yang sudah gabung bersama kita. Muhammad Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anissa Trimega, Andi Ashari Zainuddin, ada juga Dokter Foto, terus Anissa Trimega, Miranti Rashid, ada juga Abdiwa Muhammad. Terima kasih sudah bergabung semua. Ini saya baca banyak sekali ini. Saya baca yang ini dari Nur Fadila ini, Dok. Ya. Ada dari Ibu Nur Fadila. Mau tanya dokter, kan ada banyak vaksin untuk anak dan ada vaksin lain yang tidak ada di buku KMS. Apa itu KMS anak? Buku kesehatan. Oh. Buku anak yang buku ibu dan anak. Oh, yang biasanya warna buku pink. Istilahnya orang buku pink. Apa perlu untuk vaksin lainnya yang selain ada di KMS anak? Atau sudah cukup vaksin yang sesuai di KMS? Itu aja. Yang di KMS saja. KMS aja betul. Jadi, terus ada satu mau juga satu dulu baru sudah itu kita tahu. Nanti saya lupa. Nanti saya lupa pertanyaannya apa. Jadi satu dulu. Ya, dokter sambil ini jawab. Sambil lihat kamera, nanti saya cari-cari lagi pertanyaannya. Tidak apa-apa ya. Jadi jangan, saya balik sama Ibu Nur Fadila saja. Iya, Nur Fadila tahu sama Nur Fadila dulu. Jadi kalau di buku KMS, buku kesehatan anak yang istilahnya buku pink, itu memang di situ kalau untuk di tabel ya Ibu, memang di situ hanya beberapa jenis vaksin itu sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Tapi jangan lupa di bawahnya itu ada kolom-kolom kosong yang disiapkan di buku KMS. Nah, yang kosong-kosong itu ya vaksin-vaksin tambahan yang tidak disiapkan oleh pemerintah yang bisa Ibu Nur Fadila dapatkan di pelayanan kesehatan yang lain, misalnya di dokter praktek atau di rumah sakit swasta. Tapi untuk vaksin yang kosong-kosong ini, yang kolom kosong ini yang disiapkan untuk vaksin tambahan, nah yang itu dia yang berbayar begitu karena tidak disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau untuk rekomendasi, kita menganut dua rekomendasi, ada rekomendasi IDAI, ada rekomendasi pemerintah, rekomendasi Kementerian Kesehatan. Tapi sebenarnya yang ada dari rekomendasi Kementerian Kesehatan itu ada juga di rekomendasi dokter anak. Tapi di rekomendasi dokter anak itu lebih bervariasi, lebih banyak jenis vaksinnya dibandingkan yang rekomendasi dari Kementerian Kesehatan begitu. Jadi kalau bilang tidak ada di kolom, ada kolom kecil di bawah kolom kosong yang bisa dipakai untuk isi vaksin-vaksin tambahan. Oh, gimana Ibu Nur Fadila? Mungkin bisa direspon. Respon ya, angkat tangan kalau Anda. Oke, ini Dok ada pertanyaan lagi. Iya. Banyak sih pertanyaan sebenarnya ini. Ini ada dari Ibu Latifah. Ibu Latifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Saya pernah dengar banyak orang tua yang tidak mau vaksin anaknya karena katanya memasukkan kuman ke dalam tubuh. Yang seperti tadi dokter jelaskan. Bahkan ada yang mengharamkan vaksin. Mohon penjelasannya Dok. Ini kayaknya Ibu Latifah ini ustazah atau tidak, ustaz banyak yang vaksin. Oh iya. Silakan Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Latifah. Kalau untuk vaksin-vaksin itu, memang vaksin itu memasukkan kuman, tapi lihat dulu tujuannya apa memasukkan kuman. Tujuannya kuman ini masuk untuk membentuk tentara badan untuk melawan penyakit yang sama kalau masuk lagi. Karena kenapa ada penyakit yang ada vaksinnya, ada yang tidak ada vaksinnya? Vaksin ini dibuat karena penyakit itu bisa menjadi penyakit yang berat dan pada akhirnya bisa mematikan, sehingga dibuat vaksinnya. Jadi bedakan dulu ini tujuannya apa. Memang kita masukkan kuman ke dalam, tapi kuman ini tujuannya supaya kita terlindungi. Kalau kita diserang dengan penyakit yang itu,
harapannya tidak sampai berakhir dengan kematian seperti itu, karena vaksin itu sendiri dia bisa mencegah pemberatan penyakit begitu. Nah, kalau terkait lagi dengan masalah kepercayaan, untuk saat ini sepengetahuan saya vaksin itu sudah diizinkan oleh MUI sendiri untuk pemberian vaksin karena dianggap itu bisa melindungi kita dari penyakit yang berat. Jadi kalau bilang ada yang tidak setuju itu kembali lagi, karena kembali lagi yang saya bilang, vaksin itu adalah setuju antara dokter dan orang tua. Jadi kalau misalnya pun saya misalnya sebagai dokter menjelaskan dan orang tua tidak sependapat, tidak setuju, ya vaksin kita tidak bisa lakukan karena memang namanya vaksin itu harus kesepakatan antara dokter dan orang tua begitu. Oh ya, ini kan banyak orang takut itu ikut vaksin, Dok. Iya. Apalagi yang itu orang-orang kampung kita di kampung saya itu banyak yang begitu. Iya. Bilang jangan mau kau divaksin anakmu, sebentar demam ki sakit ki, itu bekas suntikannya merah-merah ki, gatal ki. Nah, betul. Ini yang perlu dianu, Dok. Bagaimana kita mewaspadai seperti itu? Sampai ada orang biasa ini, ada pertanyaan juga, bisakah itu kalau semuanya panas saya punya anak setelah vaksin, saya kasih mandi? Ada juga bilang jangan kok nanti lewat ki. Itu yang harus diperjelas sama masyarakat, karena mungkin ini saya punya keluarga juga di Bone ini mendengar juga ini yang banyak keluarga saya yang tidak mau vaksin di Bone. Iya. Karena itu masih belum. Dan banyak orang Bone sebenarnya datang ke Makassar untuk datang vaksin saja. Iya, ini Mijagona ini orang Bone juga ini. Saya angkat tangan orang Bone. Biar berobat datang dari Bone jauh-jauh datang berobat ke Makassar. Karena mungkin tahu tidak lengkap keduanya, Dok, di kampung kok dong, apalagi kalau di puskesmas aja. Iya. Mungkin mau langsung mau yang terarah. Iya, jadi saudara-saudaraku, keluarga di Bone, lihat cari nanti dokter Hijrah dia. Kalau kita mau pergi di rumah sakit Ananda, ada gitu ibu dokter Hijrah di sana. Jelaskan kita, jelaskan kita. Ini promosi ini pemirsa. Promosinya salah. Apa yang paling? Saya sekarang di rumah sakit Bunda. Oh, rumah sakit Bunda bukan Ananda, sorry. Rumah sakit Bunda dulu tahu memang di situ. Memang di situ tahu. Ini hostnya juga ini taliwas semangat gini. Jadi rumah sakit Bunda ya. Jadi silakan cari dokter cantik. Kalau kita tanya di situ di security di pos, saya mau suntik vaksin anakku ini dengan dokter Hijrah. Pasti tidak tahu kita tidak ada yang kenal. Tidak ada. Silakan tahu, Dok. Aduh, saya jadi lupa pertanyaannya. Tak kunci ya. Jadi kalau untuk efek sampingnya itu vaksin. Iya. Mereka kan memang banyak sekali orang Kak yang takut bawa anaknya karena yang dia takut setelah vaksinnya. Iya. Bukan karena biaya, bukan karena waktu, tapi karena dia takut nanti sesudah vaksin apa yang kejadian. Kan kejadian pasca imunisasinya. Itu makanya ada istilahnya kita KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu memang masuk program pemerintah. Jadi apapun kejadian yang terjadi setelah imunisasi itu harus tersampaikan ke sarana kesehatan di mana kita vaksin, karena itu akan tercatat dan itu bisa menjadi evaluasi berikutnya untuk pemberian vaksinnya. Nah, ini kadang yang sekarang miss karena ada kejadian tapi tidak dilaporkan, atau ada kejadian menghubung-hubungkan padahal sebenarnya tidak berhubungkan, dia hubungkan. Yang memang berhubungan tidak dia laporkan, tapi yang tidak berhubungan malah dilaporkan. Itu KIPI. Tapi memang kejadian segera setelah vaksinasi itu memang paling pertama kelihatan biasanya rewel, Kak. Rewel dulu, gelisah, anaknya susah tidur, terus nanti setelah itu ikut bengkak. Setelah bengkak demam. Setelah demam nanti muncul keluhan kejang. Setelah kejang akhirnya ada kasus yang dilaporkan yang sampai meninggal. Itu kan memang ada. Cuman
kembali lagi namanya vaksin diberikan itu kembali lagi ke kesiapan badan ini. Badan ini siap tidak terima itu vaksin. Makanya sebelum vaksin anak harus dipastikan dalam kondisi sehat. Kalau anak tidak dalam kondisi sehat, jangan berani untuk vaksin. Karena ini kan ceritanya kita memasukkan kuman. Betul, misalnya daya tahan tubuh kita, anggaplah baterai 100%. Terus karena misalnya anak lagi bersin-bersin atau lagi demam-demam sedikit atau misalnya lagi ada batuk, terus daya tahan tubuhnya turun jadi 90 atau 80%, pergi vaksin. Nah, kuman masuk. Kalau kumannya masuk, otomatis karena badan tidak 100% fit, ya itu bisa muncul gejala. Bisa muncul efek, tapi kalau misalnya dia datang dalam kondisi 100% sehat, ya insya Allah vaksin ini masuk ya langsung dibentuk pertahanan tubuh begitu. Tapi kembali lagi kalau yang bengkak kemudian gelisah, rewel itu di bekas penyuntikan, itu kan memang bisa karena proses pada saat disuntik, namanya jarum ya, jarum kita suntik, ini menimbulkan luka ini, perlukaannya sampai ke dalam, ke bawah kulit, sampai ke otot ya. Otomatis untuk reaksi ya bisa saja kita tergores pisau saja sedikit itu bisa meradang, bisa merah, bisa nyeri, bisa kita mengomel seharian karena karena luka pisau saja. Tapi apalagi ini yang memang kita sengaja untuk menyuntikkan. Jadi ya memang efeknya bisa untuk demam itu pasti bisa, cuman ya kembali lagi pastikan bahwa sebelum vaksin anak itu dalam kondisi sehat. Kalaupun memang mau dipaksakan datang dalam kondisi tidak, misalnya memang lagi ada bersin-bersin, tapi misalnya saya cuma punya waktu hari ini untuk vaksin, kalau tidak mungkin 2 bulan depan baru saya bisa bawa, saya harus vaksin. Itu harus diskusikan dulu sama tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan vaksin, apakah dia setuju atau tidak. Dia harus ada evaluasi dulu sebelum pemberian imunisasi begitu. Oh gitu Pak. sih. Iya. Jadi ingat gitu Tribuners, kalau anak tidak fit 100%, jangan dipaksakan, tahu kasihan tuh dokter kan. Dokter. Jadi kan nanti komplainnya kembali lagi. Komplainnya lagi tuh dokter, begitu semua. Kasihan dokter kita. Mestinya banyak yang harus diladeni. Ini kita yang lagi difokus untuk itu. Nah, ini dok, kita baca lagi satu pertanyaan di. Iya. Ini kita cari. Nah ini, saya mau tanya dari Alif Muammar. Iya. Saya mau tanya sebenarnya apa itu alergi susu sapi? Apakah termasuk penyakit bawaan? Dan apakah alergi susu sapi dapat disembuhkan? Terima kasih Pak Ocha dan Dokter Ija. Kayaknya kenal Ki ini. Anda panggil Ija Ki? Kayaknya. Saya melenceng ini dari melenceng Ki. Tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Oh iya. Silakan jawab, Dok. Nah, kan tadi kita bahasnya vaksin terus tiba-tiba masuk alergi susu sapi. Alergi itu memang penyakit yang bisa diturunkan dari orang tua. Tapi bisa juga misalnya orang tua tidak alergi, anaknya alergi, itu bisa. Cuman resikonya jauh lebih besar jika orang tuanya alergi juga, mau ayahnya saja atau ibunya saja atau bahkan keduanya, itu resikonya jadi lebih besar untuk mengalami alergi. Nah, kalau untuk alerginya jenis apa, tiap orang beda-beda. Ada memang yang alergi susu, ada yang turunan dari orang tua alerginya, tapi ternyata alerginya misalnya udara, misalnya alerginya dengan debu, atau misalnya dia alerginya dengan lauk, misalnya ikan laut dia tidak cocok, seperti itu salmon, atau MSG malah tidak cocok. Jadi kalau alergi itu penyakit diturunkan, iya dia bisa diturunkan, bisa juga sebenarnya datang sendiri. Hanya dia sendiri yang dapat begitu. Oh, degeneratif istilahnya. Iya. Terus itu Pak Alif sudah dijawab tadi sama Dokter Ija. Saya panggil Tom itu Dokter Ija. Panggilan kok memang itu. Oh iya tahu, berarti kenalan saya ini. Ini juga Dok. Biasanya orang sudah vaksin cacar air. Iya. Tapi di masyarakat itu masih banyak yang terkena cacar air setelah vaksin itu. Nah, katanya kalau kena cacar air itu sekali seumur hidup,
yang seperti ini lebih baik kita vaksin ataukah biarkan saja kena cacar air? Kan banyak orang itu yang mimpi vaksin deh, biar entah kalau minum air kelapa muda. Betul. Kalau cacar air memang itu dia vaksinnya kembali lagi vaksin itu memang kan tidak melindungi 100%. Jadi kalau misalnya dia pernah vaksin cacar air, dia masih bisa kena penyakit cacar air, masih bisa. Cuman biasanya gejalanya jadi lebih ringan. Itu tadi lagi yang saya kembali. Kalau misalnya kita pernah vaksin, ada perlindungan tubuh otomatis pada saat ada kuman misalnya kan ceritanya vaksin ini memberikan serangan pertama untuk tubuh. Serangan pertama untuk tubuh terbentuk tentara di dalam tubuh. Nah, pada saat masuk serangan yang kedua, cacar air lagi ceritanya, misalnya tantenya atau omnya kena cacar air, dia juga ketemu, terus akhirnya masuk juga virusnya. Badan kan sudah ada bentengnya, sudah ada tentaranya. Pada saat dia masuk, nah benteng ini melawan. Kalau memang ternyata derajat beratnya si cacar air ini sanggup dilawan sama si benteng pertahanan, kayak main bola, benteng, ya berarti dia tidak akan keluar gejala. Tapi kalau misalnya tidak sekuat bentengnya, misalnya bentengnya 10, tentara 10, yang virus yang datang 12, ya 15. Berarti kan ada 5 pasti lolos. Ya, karena 10 kan pasti cuma 10 yang ada. Nah, itu muncul keluar gejala juga. Dia bisa kena cacar. Tapi cacarnya itu pastinya tidak akan sama kalau tidak ada benteng 15 masuk tapi tidak ada pertahanan, pasti berat Ki. Tapi kalau ada pertahanan 10 datang 15, tinggal 5 yang masuk, berarti kan lebih ringan Ki. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk dibilang cacar itu tetap masih bisa kita kena virus cacar, dan cacar itu bisa berulang. Saat ini sudah banyak, sudah ada beberapa pasien itu yang sudah pernah cacar, datang cacar lagi. Itu bisa ada serangan kedua. Makanya saat ini untuk rekomendasi vaksin cacar ya, vaksin cacar itu sedang akan dikeluarkan rekomendasi baru untuk pengulangan pemberian. Karena dulu dianggap 1 kali vaksin cacar seumur hidup dia terlindungi seumur hidup. Tapi ternyata karena sudah ada kejadian cacar air berulang, akan dibuat 2 kali. Akan ada jadwal baru. Tapi itu memang belum terpublikasikan. Tapi dalam tahap penyusunan bahwa si cacar air ini harus diulang. Terus vaksin cacar itu bertahan, yang kita bilang bertahan sebenarnya bertahan seumur hidup. Dulu penelitiannya kan penelitian berkembang toh berkembang terus. Jadi dulu itu dianggap 1 kali cukup untuk perlindungan selamanya. Tapi karena ternyata sekarang cacar itu bisa berulang, kenanya berulang, makanya dia harus diulang. Jadi akhirnya istilahnya bukan perlindungan seumur hidup, harus ada ulangan. Iya, begitu. Terus untuk kondisi sekarang ini Dok, yang sudah bisa kita pergi ke fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksin? Sebenarnya sejak ada kondisi COVID ini, pandemi ini, tidak pernah ada pemutusan, tidak pernah ada aturan bahwa menghentikan proses vaksinasi. Jadi vaksin itu tetap harus dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Tapi ya karena kekhawatiran akhirnya banyak yang keteteran. Tapi sebenarnya tidak boleh ada penghentian proses pemberian vaksinasi. Vaksinasi harus tetap diberikan karena itu bisa menjadi perlindungan juga untuk serangan kuman-kuman yang lain, kuman-kuman yang terlindungi dengan vaksin. Dan istilahnya begini Kak, yang kondisi pandemi sekarang, anak yang sehat itu kan jumlahnya lebih banyak daripada anak yang sakit. Anak yang sakit kita mau sehatkan, tapi anak sehat ini harus kita jaga bagaimana caranya si sehat ini tetap sehat, jangan sampai sakit. Nah, salah satu cara untuk menjaga tetap anak yang banyak ini jumlahnya tetap sehat, ya salah satunya dengan vaksin. Makanya vaksin tidak boleh diputus, begitu. Dan kekhawatiran kedua, kalau vaksin diputus, takutnya setelah selesai pandemi ini muncul lagi si virus-virus yang sebenarnya bisa kita lindungi dengan vaksin, tapi karena vaksinnya tidak terlaksana, cakupan imunisasi tidak terpenuhi, akhirnya muncul lagi penyakit-penyakit dulu, misalnya difteri yang penyakit ada selaput di tenggorokan, itu bisa mematikan karena bisa menghentikan nafas. Kemudian bisa muncul penyakit campak, penyakit polio, itu bisa muncul semua nantinya, dikhawatirkan muncul semua. Kalau misalnya mata rantai pemberian vaksin kita hentikan,
Karena kan vaksin ini melindungi secara keseluruhan lingkungan. Lingkungan pun dia lindungi. Dia melindungi dirinya dan dia melindungi lingkungannya. Jadi pada saat dia tidak melakukan imunisasi berarti dia akan membahayakan lingkungannya. Dan pada saat pandemi sudah tidak ada, kalau terkumpul misalnya dalam satu tempat hampir semuanya tidak melakukan vaksin, nah virus ini kan bisa tumbuh lagi, akhirnya muncul lagi masalah baru, virus ini muncul lagi, ada lagi virus yang baru yang muncul. Ngeri tuh kalau terputus ini, Tribuners. Jadi sekarang maksudnya Dokter Ija ini, jangan tunggu waktu, kalau waktunya menak untuk divaksin, datang cepat, cari di mana, cari maki. Dipikir dulu di Bunda, Kak, di dokter di rumah sakit Bunda tahu. Nah dok, iya. Apakah ada perbedaan jika kita melakukan vaksin di rumah sakit dan di puskesmas? Kalau di saya ini sistem kalau kita ya sistem BPJS yang sekarang ini kan kalau BPJS memang untuk pelayanan vaksinnya kan dia di Puskesmas Posyandu, Kak. Puskesmas Posyandu dan di rumah sakit pemerintah. Kalau untuk cakupan masalah pembiayaan. Iya, betul. Ya, tapi kalau pembayarannya. Iya, itu dia beda kah? Beda dia pembayarannya juga. Iya, kan kalau dia lakukan imunisasinya di Puskesmas Posyandu atau rumah sakit pemerintah itu gratis karena kan tertanggung dari pemerintah kan, Kak. Tapi kalau misalnya dia masuk di rumah sakit swasta biasanya tidak, karena kan pembelanjaan vaksin ada dua, ada yang memang langsung suplai dari pemerintah, tapi memang ada yang harus dibeli. Jadi kalau yang kita tanya ada tidak bedanya dia pas vaksin di puskesmas dengan dia vaksin di rumah sakit, kalau dia pergi ke rumah sakit swasta pasti dia akan dapat pilihan. Maksudnya pilihan itu dia mau ambil semua vaksin yang sesuai rekomendasi dokter anak, atau dia mau ambil vaksin saja yang sesuai dengan Kemenkes. Iya, jadi dia dapat dua pilihan. Tapi kalau dia ke puskesmas atau ke rumah sakit pemerintah, pasti dia dapatnya yang pemerintah punya. Itu yang dibilang program pemerintah. Ada yang program pemerintah, ada yang program bukan program pemerintah. Tapi kalau di program pemerintah ini tergantung ketersediaannya vaksin itu, atau memang kan itu diproduksi di sini jika di Indonesia, jadi memang seharusnya selalu tersuplai. Selalu siap. Ya? Selalu siap. Terus kalau untuk ke rumah sakit itu sendiri yang tambahan itu untuk apa itu? Kan untuk vaksin sendiri banyak sekali jenisnya. Kalau mau dijelaskan lagi yang maksud vaksin saya gini, pemerintah. Dok, kalau kita vaksin lewat program pemerintah, apa sudah cukup nih Kak? Ataukah masih sebenarnya masih perlu lagi tambahan? Perlu lagi tambahan. Kalau kan vaksin itu apa yang kita vaksin itu yang terlindungi. Jadi misalnya saya vaksin DPT, difteri, pertusis, tetanus. Berarti ini 3 penyakit saya dilindungi. Jadi kalau misalnya ada yang lain ya tidak bisa, jangan bilang karena sudah mau vaksin. Lihat dulu apa vaksinnya, karena misalnya saya vaksin A yang terbentuk kekebalan di badan ya A saja. Mau B datang, C datang ya pasti keluar gejala. Begitu. Jadi kalau dibilang perlu, tapi kembali lagi itu yang saya bilang, diskusi lagi, karena kan kita kembali lagi melihat ke pembiayaan. Jadi kalau misalnya dianggap perlu, tapi kalau misalnya menganggap karena misalnya saya di daerah susah dapat vaksin tambahan atau apa segala macam, akhirnya memutuskan hanya memakai vaksin pemerintah, ya vaksin pemerintah, tapi jangan berharap mendapat perlindungan yang sama dengan misalnya anak yang ambil semua vaksin dilakukan, karena pasti berbeda, pasti tidak sama begitu. Ya, jadi kalau semuanya kita sudah divaksin, Dok, ini saya bikin penasaran dari tadi juga ya, Dok. Jadi kalau saya sudah divaksin, apakah sudah tidak kena penyakit yang vaksin itu? Nah, ingat Ki, waktu saya masih SD kayaknya itu, divaksin flu. Sebelum saya kenal vitamin khusus, itu selalu saya flu. Pas dapat vaksin flu. Padahal dulu pernah divaksin. Semuanya begitu. Bisa dijelaskan mungkin lagi, Dok? Kalau misalnya, kan kembali lagi bahwa vaksin itu tidak melindungi 100%. Jadi, betul, jadi
kalau misalnya sudah vaksin, misalnya vaksin jenis A, kita berharap perlindungannya seterusnya. Kembali lagi, ini vaksin apa dulu? Apakah memang dia vaksin yang dianggap bisa untuk bertahan seumur hidup di dalam tubuh, bentengnya bisa bertahan seumur hidup atau tidak? Kemudian yang kedua, lihat lagi ini vaksinnya bagaimana, apakah penyakit, bukan vaksinnya tapi penyakit yang masuk ini bagaimana tingkat beratnya penyakit yang terpapar dengan kita begitu. Kayak tadi loh Kak, yang itu yang benteng-benteng, misalnya ada 10 yang datang 15, ya. Jadi pastinya dia melindungi yang itu saja. Jadi misalnya saya vaksin terbentuk kekebalan 10, datang 15, 10-nya pasti mati, 5-nya pasti masuk. Tapi karena 5 masuk, gejala yang muncul pasti ringan, begitu. Oke. Iya. Oke Dok, ini kita baca satu lagi pertanyaan, kita pilih-pilih lagi. Oh, kukira tadi itu pertanyaan. Ternyata. Tapi 3 Ji pemenangnya, Jess. Terus benar 3 Ji. Nanti Dokter Ija nanti yang pilih, nanti kita di WA sendiri ya oleh adminnya. Ini ada pertanyaan tadi ini dari apa tadi itu yang saya ini. Tidak ada nih kayaknya. Oh, sudah berarti. Nur Fadila Anissa. Oh, Anissa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya mau tanya, apakah semua vaksin itu asli? Jika ada yang palsu, bagaimana cara mengetahui yang asli dan palsu? Thanks, Dok. Sadap, Anissa. Vaksin palsu, masih mengingat kenangan beberapa tahun lalu yang ada info vaksin palsu. Memang ada ditemukan vaksin palsu. Yang bergudang-gudang itu tuh? Iya. Tapi kan paling pertama membedakan itu kan pasti harga. Pasti harganya beda. Betul. Pasti harganya beda. Jadi curiga kalau misalnya kenapa tiba-tiba dia hampir 50% bedanya dengan vaksin yang selama ini. Misalnya biasanya harganya 500, tiba-tiba cuma dijual 200.000, pasti tanda tanya besar. Baik, kalau 200, kalau 50.000 iya, juga. Itu jadi pertama kita lihat di harga dulu. Paling gampangnya maksud saya untuk orang untuk awam. Kenapa bisa harganya di situ lebih murah daripada di sini? Kemudian yang kedua, untuk lihat sebenarnya kan untuk pelabelan, terus ada indikator penilaian kelayakan vaksin, itu pun juga bisa. Cuman yang terlatih untuk membaca itu sebenarnya adalah petugas kesehatan. Jadi di sarana pemberi vaksin. Jadi kalau saran saya, kalau orang tua mau tanda tanya ini asli atau palsu, perhatikan dulu harganya. Kalau memang harganya murah, tanda tanya besar. Kenapa vaksinnya bisa murah? Padahal kan vaksin itu, yang vaksin berbayar ya, itu rata-rata kan buatan dari luar. Jadi otomatis biayanya lebih besar. Jadi tidak mungkin dia bisa dijual dengan harga yang sangat di bawah. Jadi kalau untuk memudahkan membedakan, bedakan harganya. Oh iya. Jadi harga itu tidak pernah membohongi kualitas. Betul nih ya, Dok ya? Iya, jadi betul. Tribuners, mungkin sekian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya berharap yang tadi kalau ada vaksin-vaksin yang murah, lebih bagus kita cari deh betul-betul dokter yang sudah punya nama ya. Seperti Dokter Ija ini, alhamdulillah juga sudah banyak masyarakat yang tahu. Jadi kalau kita mau pergi vaksin, cari ke Dokter Ija saja. Di mana tempat prakteknya? Di Rumah Sakit Bunda Ananda. Lagi pada sesi berikutnya mungkin ada Dokter Ija yang kita mau sampaikan ke masyarakat sebagai statement pernyataan closing statement. Iya. Jadi kalau untuk vaksinasi, ibu dan bapak merasa nyaman,
kemudian jaga kesehatan anak, ikuti protokol kesehatan, dan jagalah anak-anak yang sehat ini tetap sehat, dan sehatkanlah anak-anak kita yang sedang sakit. Terima kasih. Lihat selalu informasi-informasi dari Tribun Timur, apa yang akan kita bincang-bincang. Kita kalau tidak salah minggu depan itu kita akan bincang-bincang dengan ahli jantung kalau tidak salah. Siapa dokter